Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini saya dari KKN tematik angkatan 48 dari kelompok 28 ingin memaparkan materi mengenai e-commerce. Jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Duta Fikir Rahman atau yang biasa dipanggil Duta dari jurusan Sistem Informasi Universitas Mula Warman. Baik, selanjutnya ini dia poin pembahasan yang akan saya maparkan, itu terdiri dari pengertian e-commerce, perkembangannya, manfaat, jenis, contoh, dan tren. Yang pertama ada pengertian e-commerce. Apa sih itu dari e-commerce? Jadi, e-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk televisi dan telepon tersedia, tetapi lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Perkembangan teknologi, khususnya internet, mempengaruhi banyak bidang kehidupan, termasuk retail. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai electronic commerce atau singkatnya e-commerce. Menurut para ahli, yang pertama, pengertian e-commerce menurut Laudon adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi business to business dengan perantara komputer, yakni menggunakan jaringan komputer. Yang kedua, yaitu David Baum tahun 1999. Kemudian juga mendefinisikan e-commerce sebagai seperangkat teknologi dinamis dengan bentuk aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis, konsumen, dan masyarakat melalui e-commerce dalam pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Selanjutnya, pemahaman tentang e-commerce ini dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang bagaimana sistem e-commerce dan pasar. Istilah e-commerce digunakan untuk menggambarkan semua transaksi yang menggunakan media elektronik, sedangkan marketplace sendiri merupakan salah satu model e-commerce dan berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di pasar hanya perlu membeli. Semua aktivitas lain, seperti manajemen situs web, telah diambil alih oleh sebuah platform situs seperti Shopee dan Lazada sebagai dua contoh marketplace. E-commerce ini menawarkan banyak perubahan terkait proses perdagangan. Jika proses jual beli tradisional membutuhkan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual, e-commerce tidak lagi membutuhkannya. Pembeli dapat berdagang di berbagai kota tanpa pertemuan dan berkomunikasi melalui internet. E-commerce menguntungkan pembeli dan juga penjual. Pembeli lebih hemat biaya dan waktu karena tidak perlu jauh-jauh mencari barang yang dibutuhkan. Selain kelebihan tersebut, ada juga kekurangannya. Saat memproses transaksi jual beli melalui internet, kerugiannya adalah pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung dan memegang bahan dari mana barang tersebut dibuat. Misalnya, jika seorang pembeli ingin membeli pakaian, citra dan persepsi pembeli tentang pembelian tersebut dapat berbeda dengan produk yang dijual karena tidak dapat memegang dan menyentuh bahan yang digunakannya. Hal ini menyebabkan kekecewaan di antara pembeli. Dalam hal produk elektronik, pembeli mungkin mengalami kesulitan mengelola garansi, dan metode mengelola garansi tidak jelas. Saat melakukan transaksi online, kepercayaan adalah aset terpenting bagi penjual dan pembeli, karena mereka tidak pernah bertemu secara langsung. Jika penjual melakukan kesalahan atau kebohongan, pembeli tidak akan percaya. Selanjutnya yaitu bagaimana perkembangan e-commerce di Indonesia. Industri e-commerce berkembang pesat di Indonesia akhir-akhir ini. Faktanya, negara kita adalah salah satu dari 10 negara teratas dengan e-commerce dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pada tahun 2018 saja, e-commerce Indonesia tumbuh 78%. Dari jumlah tersebut, 17,7% disebabkan oleh pembelian tiket dan reservasi hotel. Selain itu, pembelian pakaian dan sepatu sebesar 11,9%, serta kosmetik dan produk kesehatan sebesar 10%.
Dilihat dari statistik ini, situs e-commerce seharusnya sangat berguna baik bagi mereka yang sudah menjalankan bisnis maupun yang baru memulai. Selain itu, e-commerce memiliki banyak keuntungan. Selanjutnya yaitu manfaat e-commerce. Berikut dari beberapa manfaat e-commerce. Yang pertama yaitu bisa menghemat waktu, karena tidak perlu lagi mengurus toko fisik. Menggunakan e-commerce dapat membantu kita menghemat waktu untuk melakukan hal-hal lain yang lebih signifikan untuk meningkatkan bisnis. Yang kedua, lintas wilayah lebih mudah. Saat ingin melakukan ekspansi di wilayah yang berbeda, tidak harus membuka toko secara fisik di lokasi lain. Cukup dengan e-commerce dapat menjual produk-produk bisnis kepada konsumen yang tinggal di berbagai wilayah atau bahkan negara lain. Yang ketiga, tidak memerlukan modal besar. Cukup dengan menggunakan perangkat di rumah, dapat membuka toko internasional yang dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Yang keempat, ada fleksibilitas. Dengan e-commerce, tidak hanya dapat memiliki waktu yang lebih banyak, tapi fleksibel secara finansial juga karena tidak mengkhawatirkan uang sewa toko dan lain-lainnya. Yang kelima, ada dapat berkembang menjadi bisnis yang lebih besar. Bisnis yang lebih besar artinya bisa menjual lebih banyak variasi produk, mampu menjangkau lebih banyak pelanggan di berbagai wilayah, meningkatkan jumlah transaksi dan omset, bahkan juga bisa membuat bisnis naik kelas. Yang keenam ada mempermudah pemasaran produk. Dengan menghubungkan website toko online ke media sosial seperti Instagram dan Facebook, bisa memudahkan pelanggan dalam membeli produk yang diinginkan. Selanjutnya yaitu yang ketujuh ada kemudahan pembayaran. E-commerce menyediakan ragam pembayaran non-tunai, termasuk GoPay, kartu debit, serta kartu kredit. Dengan ragam pembayaran ini yang bervariasi, pelanggan akan melihat bahwa toko online mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mudah. Dan yang terakhir, praktis mencatat transaksi. Ucapkan selamat tinggal pada cara-cara manual ketika merekap penjualan karena bisa mencatat transaksi secara otomatis. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis e-commerce. Berikut ini beberapa jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau yang disingkat dengan B2B. Jenis e-commerce ini di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Yang kedua ada business to consumer atau yang disingkat dengan B2C. Dalam jenis e-commerce ini, perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Secara umum, pelanggan e-commerce B2C hanya terlibat dalam industri retail. Yang ketiga ada consumer to consumer, C2C. Apakah pernah menjual barang bekas kepada orang lain yang membutuhkan melalui internet? Nah, kegiatan tersebut termasuk dalam jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua orang. Selanjutnya yaitu ada consumer to business yang disingkat dengan C2B. E-commerce C2B adalah sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Misalnya, desainer grafis menawarkan dan menjual logo ke perusahaan makanan. Yang selanjutnya ada business to government atau yang disingkat dengan B2A. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Contoh B2A adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online. Dan yang terakhir ada consumer to government, C2A. Jenis e-commerce yang bekerja seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berupa jasa. Selanjutnya yaitu ada beberapa contoh dari e-commerce. Di sini bisa dilihat mulai dari yang pertama dari e-commerce business to business itu contohnya seperti Electronic City, Ralali, dan Mbis. Untuk yang business to consumer seperti Gramedia.com, Lazada, dan Blibli. Untuk yang business to public administration itu seperti Clue dan Asela. Untuk consumer dan customer itu seperti OLX, Tokopedia,
Kaskus, dan Shopee. Dan yang terakhir, customer to business. Itu ada freelancer, Upwork, dan iStock. Selanjutnya yaitu ada tren e-commerce. Berikut ini ada 5 tren e-commerce yang perlu diketahui. Dari yang pertama yaitu Value Chain Management, yang kedua ada UI UX, yang ketiga ada Smart Distribution, yang keempat Customer Centric, dan yang terakhir ada On the Go Shopping. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Semoga untuk yang menonton, melihat, dan mendengarkan video ini bisa mendapatkan manfaat mengenai e-commerce dan bisa mengaplikasikan tersebut. Sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.